selalu bijaksana. Jadi kadang-kala kita membuat kesalahan. Saya tidak berpendapat bahwa kita harus merasa bersalah selama sisa hidup kita, karena kekeliruan yang telah kita lakukan di masa lampau. Ampunilah diri Anda, biarkan diri Anda menjadi sosok manusia yang baru lagi. Kesalahan yang telah kita lakukan di masa lampau tidak mungkin dihapus lagi. Jadi oleh karena itu kita juga tidak perlu membawa beban masa lampau terus menerus. Yang penting kita mulai dari yang baru lagi. Hidup merupakan sebuah eksperimen, sebuah petualangan mengandung risiko. Ambillah risikonya, tetapi pastikan bahwa keputusan Anda muncul dari batin yang tenang. Memangnya kenapa kalau mati? Itu merupakan bagian yang sangat penting dan perlu dari kehidupan. Mengerikan sekali kalau tidak mati. Ya, saya pun bertambah tua. Rambut saya sudah rontok banyak, botak di bidang tengah dan berubah. Segera saya pun akan mati. Sekarang rasa sakit di punggung saya datang pergi bolak-balik. Juga rasa nyeri di persendian jari-jari saya. Radang sendi itu adalah bagian dari hidup. Tiada keluhan. Mengerikan kalau tidak mati ya. Bayangkan kita berusia 200 tahun, itu fisik kita kayak apa ya? Kalau masih awet muda nggak apa-apa, tapi kalau sudah ini orang-orang suka dikelabui, sulit membuat mereka melepaskan pandangan salah yang mereka lekati. Mereka menjadi besar sekali bila Anda berucap sesuatu yang mengancam pandangan mereka, pandangan kesayangan mereka, misalnya mimpi, fantasi, dan lain sebagainya. Seseorang saya sudah lupa siapa orang tersebut, sekali waktu memberitahu saya bahwa sejumlah orang mengenakan banyak perhiasan permata dan emas karena mereka sendiri tidak ada nilainya. Mereka hanya merasa bernilai kalau mengenakan perhiasan. Ya, maaf ibu-ibu. Tapi juga bapak-bapak juga ada yang suka ya. Saya tidak menginginkan hidup yang bebas dari keprihatinan. Saya pun tidak mau hidup secara dangkal. Tetapi saya ingin mengetahui semua tentang hidup dan penderitaan. Setiap situasi atau pengalaman dalam hidup, apakah itu baik atau buruk, merupakan suatu kesempatan untuk belajar. Kita perlu sejumlah cita-cita dalam hidup agar memiliki arah atau tujuan tertentu. Namun kita lalu jangan menjadi tergila-gila terhadap cita-cita tersebut. Anda tahu bahwa jika hidup Anda tidak diisi dengan sesuatu yang bermakna, maka hidup Anda takkan ada artinya. Anda hidup untuk apa? Bersikap ramalah
terhadap orang lain, tetapi jangan mencoba untuk menyenangkan mereka. Jangan menjadi seorang malaikat. Yang mungkin kita perlu sesekali merenungkan bahwa sebetulnya saya hidup ini untuk apa? Hidup saya akan diisi dengan hal-hal apa? Nanti kalau menjelang meninggal, ketika saya meninjau ulang, mereview kehidupan saya, kira-kira bagaimana pikiran saya saat itu? Kita semua suatu hari pasti akan mati. Bisa jadi sekarang juga 100% yakin bahwa kita semua akan mati. Mengetahui itu, maka kita harus benar-benar hidup dengan bijaksana dan tidak menghabiskan waktu dan energi kita untuk melakukan hal-hal yang sepele, memikirkan dan merisaukan hal-hal yang remeh. Bila Anda hanya memiliki 1 bulan lagi untuk hidup, apa yang akan Anda lakukan dalam bulan itu? Pernah terpikirkan tidak? Misalnya besok kalian tiba-tiba divonis dokter hidup kalian tinggal 3 bulan atau hidup kalian tinggal 1 bulan. Apa yang kalian lakukan? Oh, makan sepuas-puasnya. Ke Ibu Leni. Jadi bagi yang mau, ya boleh minta ke Ibu Leni. Ya. Ibu Leni ada di sini? Tidak ada ya? Nggak ada Bante. Oke. Ya, baik. Kita mulai lagi cerita-cerita kita. Mulai dari sama-sama. Bante, boleh tanya? Ya, silakan. Yang tadi yang quote bilang hidup ini eksperimen, Bante. Dan Hidup ini? yang eksperimen. Oh, ya. Supaya kita menjalaninya tanpa ragu. Kalau kita jatuh terus gimana? Bante? Salah lagi jalannya. Ya, bangun lagi. Habis mau bagaimana lagi? Tapi rasanya masa sih setiap kali jatuh? Adalah sekali-kali tidak jatuh lah. Tergantung persepsi kita juga sih. Ya, coba aja ditinjau ulang. Apakah setiap kali jatuh? Apa sebetulnya tidak selalu? Ya. Jadi kita jangan hanya terpaku pada hal-hal yang yang negatif saja. Ya, lihat juga ada positifnya. Ya, hidup kita juga ada yang positif. Hidup kita ada juga hal-hal yang yang membesarkan hati. Kalau tujuan hidup kita kan memang ibadah lagi. Tempat pasti di mana lagi? Apa? Tujuan akhir kan ibadah. Ya. Nanti tempat transit kan kita nggak mungkin sampai negara ibadah. Jadi setelah meninggal ini sebaiknya kita berharap kembali di sebuah bumi atau manusia atau alam dewa dan kira-kira kemana target tempat transit yang aman bagi. Mungkin idealnya adalah tidak ke Ducati. Ya, parkir kita itu minimal itu sebagai manusia. Tapi ya memang sebelum kita mencapai tahap perkembangan spiritual tertentu, memang kadang terakhir mungkin sebagai peta, sebagai binatang, kadang juga sulit untuk dihindari. Ya, tapi yang penting kita berusaha. Ya, minimal sebagai manusia itu yang paling aman tadi. Ya. Itu bukan berarti mencapai sohana ya, belum. Ya. Terus? Ada yang mengatakan
sebetulnya terlahir sebagai dewa juga not too bad. Coba kalian baca Dhammacakka Pavattana Sutta. Waktu Sang Buddha membabarkan Dhammacakka Pavattana Sutta, berapa orang yang mencapai tingkat kesucian? 1. Lalu setelah itu sutta berikut itu 5 orang mencapai kesucian. Nah, waktu 5 orang mencapai kesucian, berapa dewa yang mencapai kesucian? Ratusan ribu, jutaan, miliaran dewa yang mencapai kesucian. Berarti kalau terlahir sebagai dewa itu sebetulnya tidak jelek juga sebetulnya, ya, tidak jelek. Memang kita sering mendengar cerita, oh jangan terlahir sebagai dewa, nanti itu hanyut dalam kesenangan gitu, lupa untuk mempelajari dhamma. Tapi sebetulnya banyak sekali juga dewa itu bisa mencapai kesucian, banyak, ya, banyak. Ya, jadi mungkin salah satu tempat parkirnya boleh juga ke dewa kalau takut terlahir sebagai manusia. Kalau Pak Wawon nanti di dalam manusia karena kesempatan berbagai lebih banyak. Pak Wawon sebagai manusia kesempatan berbagai. Ya boleh juga sih. Ya boleh juga. Kalau melanggar sila kan bisa termasuk dalam juga dalam raya. Kalau melaksanakan beberapa sila bonusnya apa? Ya terlahir di alam dewa. Kalau dari cerita-cerita melanggar Pancasila Buddhis itu, kalau hanya melanggar beberapa kali begitu itu tidak sampai ke neraka. Ya. Kalau sering sekali baru masuk neraka. Ya. Sering sekali baru terlahir di alam peta. Sering sekali baru terlahir di alam binatang. Nah, kalau misalnya kita hanya sesekali melanggar Pancasila Buddhis, itu masih banyak kesempatan terlahir sebagai manusia. Cuma, ya, memang kalau terlahir sebagai manusia, kalau misalnya dia sering melanggar pembunuhan, ya, maka ya paling usianya pendek, sering sakitan. Kalau dia sering mencuri, misalnya, tetap sebagai manusia, tapi hartanya itu gampang hilang, gampang musnah. Misalnya rumahnya suka kebakaran, ya, barang-barangnya suka dicuri orang, terjadi gempa bumi, rumahnya hancur, ya, hartanya hanyut karena banjir dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ya itu. Tapi ini bukan berarti mendorong kalian itu langgar Pancasila Buddhis supaya tidak juga. Tapi maksudnya itu tidak semengerikan, ya, tidak semengerikan kalau pelanggaran Pancasila Buddhis. Itu hanya kalau tidak sangat sering saja. Karena kuncinya itu Ratu Malika, kuncinya itu karena menjelang meninggal dia teringat hal itu. Kalau dia menjelang meninggal tidak mengingat hal itu, maka dia tidak akan terlahir di alam alam neraka, alam menyedihkan begitu, alam neraka kalau salah. Tapi ya itu hanya 7 hari. Karena dibandingkan sama perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan sebelumnya semasa hidup, itu tetap jauh lebih banyak, sehingga dia hanya singgah di neraka 7 hari saja. Jadi tidak usah juga terlalu khawatir bahwa nanti kalau menjelang meninggal tiba-tiba saya teringat ini apa begitu, hal yang jelek gitu. Ya. Tetap bahwa kebajikan yang kita lakukan, kalau itu jumlahnya banyak, itu tetap akan berperan penting. Ya, yang penting inilah kita juga mencoba untuk mengondisikan ketika kita meninggal.
Kemudian kita mungkin sudah blog ya, sudah pesan ke anak cucu ya. Dulu orang-orang yang saya utang sama dia dicegah jangan masuk ke kamar saya waktu menjelang meninggal. Kuncinya kalau kita bisa terus menerima fakta dengan berbeda dan selalu merespon di fakta dengan usaha kan, kalau menerima di dalam fakta tidak mau takut ya. Karena kan Tapi semua kejujuran kita bisa dihadapi dengan berbeda dan usaha. Tapi setahu saya biasanya kalau sudah terlahir di alam neraka itu kita sama sekali tidak bisa melakukan hal-hal yang salah di neraka. Jadi paling di neraka itu kalau kita betul-betul sudah terjatuh di neraka, paling kita habisi waktunya saja di sana untuk mengalami penderitaan. Kalau peta, kalau binatang juga, jadi kalau di neraka kesempatan untuk berbuat baik itu sama sekali tertutup. Tidak ada kesempatan. Setahu saya begitu. Lalu di atasnya binatang masih ada sedikit kesempatan. Di atasnya lagi peta masih bisa. Jadi makanya peta itu kita bisa melakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Dengan pelimpahan jasa, ya, kita mengondisikan mereka berbuat baik. Berbuat baik apa? Yaitu mereka ini turut bergembira atas perbuatan baik orang lain. Kita melakukan perbuatan baik, kita lakukan pelimpahan jasa untuk peta. Jadi waktu itu peta dia turut bergembira atas perbuatan baik yang baru kita lakukan. Nah dari sana itu kan turut bergembira atas perbuatan baik orang lain kan Pata Nimodana itu kan salah satu dari 10 punya Kiryawati. Jadi mereka itu melakukan perbuatan baik dengan turut bergembira, dan itu mengondisikan bibit-bibit karma baik mereka itu bisa berbuah. Karena ada satu kaidah di dalam hukum karma. Kalau kita sering melakukan perbuatan baik, maka itu akan mengondisikan, akan memancing bibit-bibit karma baik kita yang sebetulnya belum waktunya berbuah, itu menjadi berbuah. Sebaliknya, kalau kita sering melakukan perbuatan jahat, itu akan juga memancing bibit-bibit karma buruk kita yang sebetulnya belum waktunya berbuah, itu menjadi berbuah. Ya, seringkali begitu. Ya. Kalau serangga itu, jadi serangga itu gimana perbuatannya, Bante? Serangga apa? Kalau jadi serangga itu loh, perbuatan apa yang sampai jadi serangga, jadi binatang kecil-kecil? Ya, makanya jadi kalau jadi makanya menjadi binatang itu ini hanya sedikit di atas neraka. Yang nomor 1 itu neraka, nomor 2 binatang termasuk serangga. Ya, kebanyakan serangga itu juga memiliki kesempatan yang sedikit untuk berbuat baik, malah memiliki kesempatan yang baik untuk berbuat jahat. Itu bukan Karena cuma mereka kan transisi. memangsa binatang yang lain. Itu bukan cuma transisi gitu, Bante. Kan kecil-kecil kan sebentar sudah meninggal. Oh ya, bisa juga sih, bisa juga, ya, bisa juga. Ya, bisa juga sejenis transisi, mirip sama neraka. Ya, betul. Jadi makanya serangga itu variasinya banyak sekali. Kalau misalnya kita terlahir sebagai monyet yang dipelihara seseorang yang mengenal Dhamma, misalnya kita dilatih untuk mempersembahkan makanan ke para arahat begitu. Wah, itu kita punya kesempatan banyak untuk berbuat baik. Ya. Tapi kalau terlahir sebagai binatang yang lain, ya terhadap sebagai harimau, ya itu karma buruknya tambah banyak. Pura-pura paling panjang umur Bante ya? Hah? Pura-pura paling panjang umur 100 tahun ya? Ya, katanya ratusan tahun kura-kura. Ya. Ya Bante, bukankah di kita tadi dijelaskan bahwa terlahir sebagai binatang akibat moha?
akibat kegelapan batin itu. Sedangkan terakhir di alam neraka kan akibat dosa. Ya. Yang itu terakhir di alam setan karena dosa. Saya tidak tahu apakah itu tertulis di Tipitaka atau tidak. Memang ya secara umum dikatakan demikian, tapi itu rasanya itu tidak mutlak karena itu hanya secara umum saja. Ya, jadi kalau kan ada 3 alam paling rendah ya, neraka. Neraka itu karena dosa, karena kebencian, kemarahan. Jadi kalau kita menjelang meninggal itu diliputi oleh kemarahan, kebencian ya yang pekat ya, maka kita akan terlahir di alam neraka ya. Tapi ya kalau misalnya kemarahannya hanya sedikit saja, rasanya tidak selalu harus di neraka. Ratu Malika kenapa dia dia sampai ke neraka? Karena batinnya itu diliputi penyesalan. Penyesalan itu juga masuk kelompok keluarga dosa, masuk kelompok keluarga dosa, sehingga ya, dia berakhir di alam neraka ya. Kemudian sedikit di atasnya binatang. Nah, binatang itu moha. Lalu kalau sedikit di atasnya lagi itu beta. Beta itu karena loba atau kemelekatan. Nah, beta itu karena kita melekat pada keluarga, kita melekat pada harta kekayaan, kita melekat pada jasmani kita. Kita melekat pada jasmani, kalau dikremasi kita akan sedih. Tapi kalau dikubur kita akan jagain kuburan kita. Ya. Ya. Ya boleh saja sih. Tidak harus baca Patidana. Kita bisa melakukan pelimpahan jasa dengan kata-kata sendiri. Ya, malah seringkali orang membaca Patidana, tapi pikirannya itu tidak melakukan pelimpahan jasa. Jadi malah itu sebetulnya dia tidak melakukan pelimpahan jasa. Dia hanya kata-kata hanya meluncur dari mulutnya saja, tapi pikirannya itu tidak melakukan pelimpahan jasa. Ya, jadi sebetulnya yang paling penting adalah pikiran kita. Pikiran kita yang melakukan pelimpahan jasa. Kita merenungkan semoga jasa-jasa kebajikan saya melimpah ke ini. Kira-kira begitu. Semoga mereka turut berbahagia. Jadi boleh saja setiap hari waktu menjelang tidur kita lakukan semoga jasa-jasa kebajikan yang telah saya kumpulkan selama hari ini. Ya, silakan. Mungkin boleh tolong ceritakan ya judul bukunya penulis mengapa bilang Snow in the Summer, kan artinya nggak ada kan ke isi cerita. Tidak ada hubungan isi buku sama judulnya, kira-kira gitu. Ya maksudnya apa hubungannya? Hah? Apa hubungannya ini? Apa hubungan antara Penulis isi bukunya sama judulnya artinya Oh. tidak mungkin gitu loh, Snow Oh in the Summer begitu, gimana? ya. Karena gini, kata-kata yang dikutip dari surat Ujotika itu ibaratnya itu menyejukkan hati. Jadi ibaratnya itu mungkin sebelumnya itu kita batin kita itu, hati kita itu diliputi oleh panas. Panas, terbakar oleh entah masalah-masalah hidup kita. Tapi setelah setelah kita membaca bukunya, ya kata-katanya, ucapan-ucapannya, kalimat-kalimatnya itu menyejukkan hati, ya, membuat adem di hati. Jadi ibaratnya itu walaupun di musim panas, ya, tapi seolah-olah ada saljunya, menyejukkan begitu. Mungkin begitu tafsiran saya. Yang memberi judul itu sebetulnya ini umat-umat di Malaysia atau Singapura yang mengkompilasi buku itu. Ada lagi? Ya.
agak sulit. Ya, duduk. Kalau tujuannya untuk mendapatkan nimitta ya. Tapi meditasi kita di sini itu tidak mungkin kalau betul-betul ikuti metode yang telah disebutkan, tidak mungkin bisa mendapatkan nimitta. Ya, karena kita tidak sangat fokus pada objek. Tapi ya secara umum kalau untuk meditasi samatha itu lebih banyak ke duduk, tidak berjalan. Ya, tidak berjalan. Ya. Ya, itu bukan nimitta, tapi memang itu merasakan waktu duduk atau jalan. Ya memang ada beberapa mengalami hal itu. Ketika batin kita itu agak terbebas dari lamunan-lamunan pikiran-pikiran yang muncul, maka kita akan memasuki mode yang disebut sebagai mode paramata dharma. Kita mulai mampu melihat paramata dharma. Karena konsep-konsep di dalam batin kita, di dalam pikiran kita itu sudah hilang karena kita sudah tidak berpikir lagi. Kita tidak berpikir atau sedikit berpikir, pikiran yang muncul sedikit sekali, sehingga ya kita masuk ke dalam mode itu. Ya, jadi seolah-olah itu badan kita hilang, kita sudah tidak kenal arah lagi, yang mana muka, yang mana depan, yang mana belakang sudah tidak ini. Ya, bisa. Bukan. Ya, bukan nimitta. Karena kita di sini itu bukan ke arah nimitta. Ya. Ini hanya mereka yang meditasinya ke arah samatha baru bisa muncul nimitta. Ya, kalau vipassana tidak ada nimitta. Ya, vipassana tidak ada nimitta, satipatthana juga tidak ada nimitta. Cahaya juga tidak ada. Tergantung. Kan dulu terjemahan dari vipassana itu adalah meditasi pandangan terang. Meditasi pandangan terang. Kenapa disebut meditasi pandangan terang? Karena ketika kita latihan vipassana sudah sampai ke tahap tertentu, nanti kita juga seolah-olah itu berada di dalam suatu ruangan yang terang. Berada dalam suatu ruangan yang terang, lalu kita melihat berbagai fenomena, kita melihat berbagai dhamma, itu bisa secara sangat jelas. Ya. Tetapi beda sama nimitta, cahaya dari nimitta yang ada di samatha. Cahaya dari nimitta yang ada di samatha itu dia terang itu sangat terang begitu. Bukan kayak terang di siang hari gitu, tidak. Ya, dia berupa sejenis bukan sorotan juga sih. Ya. Tergantung. Nimitta itu macam-macam sekali. Jadi nimitta itu adalah konsep. Di makanya dalam latihan samatha tidak disebutkan nimitta bentuk apa yang sebagai standar. Karena masing-masing orang itu berbeda. Ada yang berupa nimittanya itu berupa cahaya di sini. Ya, kalau cahayanya masih di luar, lari-lari, bergerak-gerak, berubah-ubah, itu belum nimitta. Belum nimitta betulan. Ya, tapi memang sudah dekat. Ya, tapi yang betul-betul nimitta itu cahaya misalnya ya, cahaya yang ada di sini. Bisa juga berupa seperti berlian. Ya, bisa juga bahkan bukan cahaya, tapi seolah-olah itu kita berada dalam air.
Jadi setiap orang berbeda-beda sebetulnya mintanya. Ya. Kira-kira begitu. Objek sentuh nafas itu nanti ke pandangan langit. Iya, tapi tentu saja sentuh itu baru tahap awal. Ya, ke tahap awal. Nanti arah kita itu ke nanti kita ini mampu ya membuat pikiran kita itu tidak mampu. Lebih sensitif mungkin ya dibandingin mengamati nafas. Lebih sentuh nafas itu lebih objek sentuh nafas itu akan lebih sensitif gitu ya, menyentuh gitu. Bukan Tidak, justru jadi kita berlatih meditasi seperti orang belajar memanah. Waktu baru belajar memanah itu sasarannya itu masih dekat, sasarannya itu masih besar, ya masih kasar begitu. Tapi dengan semakin mahir kita belajar memanah, kita mampu ya nanti pelan-pelan objeknya itu semakin jauh, semakin kecil gitu. Begitu juga latihan meditasi. Nanti kalau kita sudah mahir dengan objek yang kasar, ya nanti ini akan kita mengarah ke objek yang semakin halus. Objek yang kasar misalnya untuk biasanya objek jasmani. Objek jasmani yang kasar, objek ucapan itu kasar, ya. Jasmani misalnya sentuhan, itu untuk pemula lebih gampang. Lalu ya, berikutnya gerakan, ya. Nanti semakin halus ke yang objek batin. Objek batin, pikiran-pikiran. Ya. Pikiran pun ada yang kasar, ada yang halus, sama yang lain-lain. Kira-kira begitu. Ya. Tidak ada, ya. Itu hanya sasaran antara. Tadi kalimat terakhir apa ya? Jadi maksud meditasi pandangan terang ini adalah untuk mencapai kondisi tidak ada pikiran, yang ada hanya kesadaran. Maksudnya begitu. Ya, kira-kira. Tapi itu bukan tujuan akhir. Jadi vipassana secara definisi yang ada di dalam kitab komentar adalah dalam vipassana kita mencoba untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta. Karena hanya dengan melihat anicca, dukkha, dan anatta baru kita bisa mengembangkan kebijaksanaan, baru bisa mencapai kesucian. Tapi untuk bisa melihat secara jelas anicca, dukkha, dan anatta, syaratnya itu adalah kita tidak boleh melamun, tidak boleh berpikir. Nah, jadi oleh karena itu syarat pertamanya itu tidak boleh berpikir. Tidak ada pikiran yang muncul, tidak ada lamunan yang muncul. Kalau masih ada pikiran, seperti yang kemarin ini Ujo Tika mengatakan, berpikir itu membuat kita menjadi buta. Berpikir itu seperti air yang teraduk-aduk. Tapi kalau tidak berpikir, itu batin kita itu seperti air yang bening, air yang jernih. Kita mampu melihat apapun yang ada di dalamnya. Kira-kira begitu. Ya. Ya, silakan. Selamat malam Bante. Saya mau nanya, meditasi emang harus diawali dengan duduk dulu baru jalan ya? Tidak juga. Tidak juga. Kalau mau jalan dulu nggak apa-apa. Jalan dulu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya waktu kita baru bangun pagi, ya masih mengantuk begitu, ya, atau gampang mengantuk. Kalau kita langsung duduk, maka boleh saja lakukan meditasi jalan. Ya, boleh. Kemudian meditasi duduk atau jalan itu diharuskan 1 jam. Kalau setengah jam itu hanya patokan. Untuk jalan memang 1 jam. Jangan lebih dari itu. Tapi kalau duduk mau lebih dari 1 jam boleh.
belum mampu nggak apa-apa juga, ya belum mampu nggak apa-apa. Ya. Kalau Tapi kita di rumah meditasi dengan duduk saja setengah jam, apakah itu boleh atau gimana Bante? maksudnya tidak melakukan meditasi jalan begitu. Ya, hanya melakukan, kita kan nggak sempat ada kegiatan lain. Oh di rumah, Ya. waktu di rumah. Setengah iya, jam apakah iya. boleh? Ya, jadi kalau misalnya memang waktu kita terbatas setelah di rumah, itu kita prioritaskan yang meditasi duduk. Kenapa? Karena meditasi duduk itu tingkat kesulitannya itu lebih kecil dibandingkan melakukan meditasi jalan. Karena meditasi jalan kan itu kita buka mata, jadi tingkat kesulitannya lebih besar. Ya, jadi kita duduk aja. Ya. Tapi setengah jam apakah boleh atau harus 1 jam Bante paling? Idealnya 1 jam. Tapi kalau misalnya untuk tahap awal setengah jam saja nggak apa-apa. Karena biasanya itu gini, mungkin kalian punya pengalaman sendiri. Waktu kalian mulai meditasi duduk, biasanya itu setengah jam yang pertama itu masih kacau balau, masih banyak lamunan. Ya. Baru setelah kira-kira setengah jam, batin kita itu baru mulai agak tenang. Nah kalau kita hanya duduk setengah jam, batin kita baru mulai mau tenang, sudah selesai. Ya. Satu Bante, saya mau tanya, itu kalau saya meditasi di sini kenapa selalu ada ramuan nih? Ada apa? Ramuan pikiran gitu, Ramuan. ini. Tapi bukan stres. Oh, ramuan, ya. Ini. Itu dengan cara gimana supaya bisa ramuan? Gak ada kepikir apa-apa gitu. Ya. Biar- Bukan biar- hanya Anda yang punya lamunan. Coba Anda tanya. Setiap orang punya. Ya. Bagaimana cara menghilangkan? Latihan, banyak latihan. Itu latihannya bukan kan? Saya sudah itu retret 1 kali, kok masih banyak lamunan ya? Atau orang banyak kelahiran aja masih. Tidak gampang memang, tidak gampang. Kalau gampang itu semuanya sudah jadi ahli. Tapi sekarang kan terkunci di depan atau di belakang. Yang hari pertama kan saya tidak lakukan meditasi jalan. Yang hari kedua aku latihan. Saat meditasi jalan tiba-tiba kan kadang-kadang suka pegel rantai. Kalau dulu kan aku terbiasa dengan pencatatan. Jadi aku kadang fokus ke pencatatan, jadi tangan kadang kalau pegel depan belakang. Kalau ini bagaimana ya Bang? Kalau yang metode sati pertama ini, kemarin kan aku kan fokusnya kan karena hanya satu itu, jadi aku cuma memperhatikan kegelisahan aja dulu, pegelnya itu sampai pegelnya itu hilang baru yaudah saya lanjut ke yang telapak kaki dengan lantai. Jadi lebih baik ganti aja atau tetap memperhatikan rasa pegelnya itu sampai hilang. Ya, jadi gini, untuk meditasi duduk, objek utamanya itu adalah sentuhan nafas. Untuk meditasi jalan, objek utamanya itu adalah sentuhan telapak kaki. Itu hanya secara umum. Tapi kalau misalnya ada kondisi tertentu di mana ada satu objek yang lebih menonjol dari misalnya sentuhan nafas. Ada objek yang lebih menonjol dari sentuhan di telapak kaki. Boleh saja mengamati itu. Ya, boleh saja mengamati itu. Jadi kita punya kebebasan untuk memilih. Ya, kita ambil yang paling kasar aja. Kemarin saya dari pertama itu sih aku lihatnya memang rasa pegelnya itu nanti, jadi telapak kaki saya abain dulu sampai rasa pegel itu hilang, lalu saya lanjutnya. Ya.
kadang-kadang pegelnya juga tidak hilang-hilang, ya. Hilang sudah. Oh hilang ya, syukurlah. Saya meditasi cuma 40 menit jalan saya lari. Kemudian gini, kalau Anda hanya mengamati pegel dan pegel itu dia konstan begitu, itu kadang agak membosankan bagi kita. Kalau membosankan, biasanya itu kita cenderung melamun. Jadi meditasi jalan, kenapa memperhatikan sentuhan telapak kaki? Karena sentuhannya itu berubah-ubah. Nah, sentuhannya berubah-ubah sehingga kita tidak begitu relatif ya, relatif tidak begitu gampang bosan. Dibandingkan misalnya kita hanya ambil satu objek yang boleh dibilang sepanjang waktu sama gitu. Misalnya saya ambil objek sentuhan kaki dengan ini, matras misalnya. Karena ini tidak berubah-ubah, jadi lama-lama saya pasti akan banyak sekali melamun. Tapi dibandingkan sama napas, sentuhannya itu berubah-ubah. Sentuhannya berubah-ubah, nah itu lebih bagi saya relatif lebih menarik daripada ini. Ini lebih cepat membosankan. Makanya ada sejumlah bante itu walaupun dia pakai objek sentuhan, tapi sentuhannya itu diubah-ubah posisinya. Ya. Ya ada kan ada bante yang mengajarkan memperhatikan ini ya, bergerak-gerak supaya batin tidak bosan. Ya begitu juga meditasi relaksasi. Ya kita mengamati sensasi-sensasi itu supaya batin tidak bosan di satu titik. Beberapa kali saya kan belum tahu jawabannya kan. Nah, jadi saya hanya menghafalkan terhadap rasa itu cuma kali itu doang. Berikutnya, jadi setiap saya foto, pindah lagi ke belakang gitu kan. Tapi dari situ saya nggak membawa hasil justru karena saya pengamatan terhadap rasa fotonya itu, saya langsung bisa dikasih. Bisa juga menghilangkan kalau tangannya pegal karena hanya posisi itu saja, boleh saja ya Anda melakukan stretching. Boleh. Jadi yang dominan ya Pak? Ya, yang dominan aja. Ya, kalau kebetulan mengetahui itu boleh saja, ya, boleh saja. Ya, Anda menyadari kalau bisa sih secara keseluruhan tubuh. Kenapa? Saya cenderung tidak menghendaki kalian sejak awal ke kembang betis perut. Karena untuk sebagian orang, sebagian kecil, ya, sebagian kecil orang, kalau mereka sejak awal langsung ke gerbang betis perut, ada sejumlah orang itu bisa dapat ambeien. Sudah cukup banyak kasus yang saya lihat. Ya. Mereka tidak kepikir bahwa rupanya ada hubungan ambeien mereka itu dengan ke perut. Ya. Karena mereka memaksa. Mereka tidak merasa kembang betis perut, lalu mereka memaksa kembang betis, akhirnya mungkin menekan, akhirnya jadi ambeien. Ya, mereka menekan. Ya, tapi sekali lagi tidak semua, ya, tidak semua. Jadi oleh karena itu, ya kan saya tidak enak untuk tanya kalian nanti ada ambeien atau tidak. Kemudian ini kembang betis perut kan ini juga berhubungan latihan latihan Qigong juga ini kan termasuk tangkien bagian bawah. Ya, kalau untuk teori latihan Qigong kan ada 3 tangkien, ya, ada 3 sejenis cakra begitu. Ini cakra tangkien bawah, tangkien tengah, tangkien atas. Ya. Bagi yang peka kadang-kadang ini bisa terasa. Ya.
ini terasa, kadang ini bisa terasa ada sambungan juga, ada hubungan. Nah, kan latihan Qigong juga ada memperhatikan tandem bawah. Nah, menurut sejumlah guru-guru Qigong, yaitu bahwa kalau tandem bawah itu diperhatikan, maka ya resikonya ambeien. Lalu yang lain lagi misalnya untuk wanita, kadang tidak selalu, kadang ini waktu datang bulan itu terjadi pendarahan yang agak banyak. Ya. Untuk laki-laki, kalau dia memperhatikan ini, dia akan sangat sering mimpi basah. Ya, dia akan sering mimpi basah. Lalu di samping itu juga kadang orang lebih terlalu awal memperhatikan tandem. Ini ibaratnya itu generator qi. Jadi kadang kalau dia terlalu awal menghasilkan qi yang banyak, akhirnya qi-nya itu lari kemana-mana, bikin dia itu gak nyaman. Karena begitu. Jadi oleh karena itu, ya ada sejumlah guru Qigong memang dulu itu kebanyakan ke sini, tapi sekarang cukup banyak juga yang menganjurkan hanya di bagian atas sini. Itu kira-kira alasan kenapa untuk pemula saya tidak menganjurkan untuk ke sini. Tapi saya bukan menakut-nakuti ya. Dengan ini metode ini sangat bagus ya. Ini dikembangkan oleh di kalangan Buddhis ya, dikembangkan oleh Mahasi Sayadaw. Tapi konon juga Mahasi Sayadaw waktu tahun 40-an itu sama sekali belum ada yang kempis perut punya. Ya, belum waktu itu. Jadi masih ini anak-anak satu biasa. Lalu mulai akhir tahun 50-an, ya, akhir tahun 50-an baru beliau mengajarkan ya ke kembang kempis perut. Waktu itu pun itu hanya sesekali. Jadi oleh karena itu, kalau kalian perhatikan murid-murid dari Mahasi Sayadaw seperti Chamye Sayadaw, Mendiang Upandita, itu mereka sangat strict ke kembang kempis perut. Tapi murid Mahasi Sayadaw yang lain seperti itu Silananda, Mendiang juga, ya, meninggal tahun 2003, itu tidak begitu strict. Jadi kalau orang mau kembang kempis perut, oke, mau ke hidung, napas biasa, itu juga oke. Begitu juga terhadap meditasi jalan. Dulu juga awalnya meditasi jalannya itu jalan biasa. Kalau kita lihat video-video di zaman Mahasi Sayadaw masih hidup, kalau kita lihat dia melakukan meditasi jalan, dia jalannya biasa. Saya sudah punya videonya, cuma saya nggak bisa diputar slide-nya. Kemudian kan salah satu murid saya Mahasi Sayadaw yang terkenal, yang namanya Dipama, orang mana ya? Orang India, Bante. Iya, India atau Bangladesh atau apa gitu ya? India. Dikatakan dia sudah mencapai kesucian kan? Nah, kalau kita lihat video di Pama, dia melakukan meditasi jalan, juga jalannya biasa, tidak jalannya angkat tidak, jalannya biasa, Bahkan dulu awalnya itu kalau di pusat meditasi Mahasi, kalau mereka melakukan meditasi jalannya itu rame-rame berbaris gitu. Iya, pernah lihat ya videonya, ya itu. Lalu belakangan saja, baru jalannya itu sangat makin pelan, dipecah menjadi sentuh, angkat, dorong, sentuh, tekan, angkat, dorong, turun, begitu. Ya, jadi dulu awalnya tidak begitu. Jadi memang kalau kita perhatikan juga, hampir setiap guru meditasi itu kalau kita lihat metode yang mereka kembangkan dari waktu ke waktu itu berubah. Ya, itu kira-kira ya. Sui Umi Sayadaw sebetulnya dia adalah muridnya Mahasi Sayadaw. Ya, muridnya Mahasi Sayadaw. Jadi dia masih
dia menjadi asisten mahasiswa tahun 40-an, tahun 50-an. Tahun 1960 dia berhenti. Dia berhenti menjadi asistennya mahasiswa. Konon ada cerita, tapi ini saya tidak tahu betul atau tidak, tapi paling tidak ini bisik-bisik di antara para yogi di Myanmar waktu saya di sana. Bisik-bisiknya itu adalah bahwa Syekh Umin Syadal tidak setuju menggunakan kembang kempis perut dan juga tidak setuju jalannya sangat perang, sehingga dia mundur. Ya, dia mundur dari mahasiswa center, lalu dia tinggal di wihara yang lain. Kemudian dia juga mungkin merasa tidak enak terhadap gurunya mahasiswa tahu, sehingga dia sendiri sampai meninggal dia tidak mengajar meditasi secara besar-besaran, hanya pribadi. Kalau 1-2 orang mau belajar sama dia, silakan tinggal di wihara dia, tapi dia tidak buka sejenis khusus retret besar-besaran gitu. Tidak. Dan waktu menjelang meninggal, 5 tahun menjelang meninggal, baru ini ada umat yang ini menyatakan dia mau membangun sebuah pusat meditasi untuk Syekh Umin Syadal. Tapi Syekh Umin Syadal tetap dia tidak mau mengajar sendiri. Jadi makanya waktu itu dia minta Ujjoltika. Dia minta Ujjoltika yang bukan muridnya tapi idenya sama tentang apa itu sebetulnya yang namanya meditasi. Karena idenya sama, ya ideologinya sama, sehingga dia minta Ujjoltika. Tapi Ujjoltika tak mau. Akhirnya dia waktu itu langsung mengkarbit satu, yaitu Utejaniya. Waktu Utejaniya mulai mengajar meditasi itu dia baru 1-2 wasa. Itu pun dia sudah lepas jubah sampai berapa kali, 3-4 kali. Jadi biku lepas jubah, jadi biku lepas jubah lagi. Ya mungkin ada sedikit masalah keluarga. Ya akhirnya ya itu dia menjadi guru meditasi di Syekh Umin Center. Maaf saya tidak dengar. Bisa teruskan. Ya, ditunjuk oleh Syekh Umin Syadal. Ditunjuk, ya, ditunjuk. Memang itu dia ditunjuk. Cuma memang agak unik juga sih. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Utejaniya itu tidak memiliki kekuasaan penuh di Syekh Umin Center. Dia tidak ditunjuk Syekh Umin Syadal untuk menjadi upacara. Jadi dia hanya sebagai guru meditasi saja. Tapi kalau ada penapisan biku, Utejaniya tidak. Ada biku yang lain. Jadi makanya di center itu ada dua pusat kekuatan, 2 pusat kekuasaan. Satu adalah Utejaniya, satu lagi yang upacara. Ya mungkin supaya tidak terpusat pada satu orang. Mungkin. Ya. Sebetulnya malah ya, secara ketat itu kalau Utejaniya mengajar itu pokoknya objek apa yang menonjol ya itu, tapi seringkali itu membuat umatnya itu menjadi bingung, malah melamun. Ini mirip sama ajarannya Romo Mendiang Romo Hudoyo. Pernah ya? Ya. MMT. Ya, zaman-zaman masih email begitu, dulu perdebatan yang sangat sengit antara Romo Hudoyo dengan siapa begitu. Nah, itu MMD, meditasi mengenal diri. Nah, Romo Hudoyo kan dia mengajarkan ini tanpa objek, meditasi tanpa objek. Maksud itu tanpa objek utama. Jadi apa saja yang muncul gitu. Tapi akibatnya ada sejumlah yogi itu mereka cerita, ada sejumlah yogi malah setelah itu retret itu malah sakit kepala karena terlalu banyak melamun. Karena mereka bingung mau memperhatikan apa.
Waktu saya di Myanmar juga ikut metode ikut retretnya Mogok Seadao, itu juga begitu. Kita disuruh mengamati pancakanda meditasinya. Waktu itu saya bingung, ini pancakandanya apa yang bisa diamati? Gitu. Saya bingung. Nah, akhirnya saya ke Anapanasati aja. Ya, jadi makanya di sini kalian dikasih satu ini dulu, satu objek utama dulu meditasi Anapanasati, supaya kalian tidak bingung. Kalau saya bilang ini pokoknya objek apa yang menonjol kalian amati, itu malah nanti kalian ini malah kemudian. Ya, kira-kira begitu. Ya. Itu tidak asing. Ya, yang betul-betul ada di dalam sutta ya. Di dalam sutta, di dalam Tipitaka adalah sila, samadhi, panya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita memang istilah samatha vipassana itu ditemukan di dalam Sutta Pitaka maupun Vinaya Pitaka. Ya. Tetapi makna dari samatha dan vipassana di dalam Sutta Pitaka, ya, ada yang mengatakan demikian, itu bukan metode meditasi, tapi itu adalah kondisi batin begitu. Jadi misalnya gini, batinnya itu berada dalam samatha, ya, atau dia sedang melakukan samatha, berarti dia waktu itu sedang mencoba untuk menenangkan batin, membuat batinnya itu menjadi tenang. Lalu dia sedang melakukan vipassana, berarti dia sedang melihat anicca, dukkha, dan anatta. Nah, kemudian apakah harus mengikuti urutan samatha vipassana? Tidak juga. Kan di dalam Wijabagya Sutta kalau nggak salah, atau juga Naga Sutta, kan Bante Amanda mengatakan untuk mencapai tingkat kesucian ada 4 cara. Bisa samatha dulu baru vipassana, bisa juga vipassana dulu baru samatha, bisa juga sama-sama samatha vipassana baru, bisa juga. Nah, yang keempat ini memang ada banyak tafsiran, tapi yang saya pahami itu pertama-tama kita memiliki pemahaman terhadap Dhamma sehingga batin kita itu menjadi tenang, ya, sehingga kita mampu melakukan vipassana. Ya, itu. Ya, jadi tidak harus samatha dulu baru vipassana. Bahkan di dalam kitab komentar dikatakan kan kita mengetahui ada 4 jenis manusia ya, yang namanya Ugatitanyu, Vipancitanyu, lalu ada Neya, lalu pada Parama. Nah, kalau Ugatitanyu seperti Bante Sariputta Moggallana baru mendengar sepotong syair saja, 1-2 baris saja sudah langsung mencapai tingkat kesucian. Itu Ugatitanyu. Itu seperti bunga teratai yang sudah di atas permukaan kolam, begitu ketemu matahari, begitu mendengar 1-2 baris syair, langsung mekar, langsung mencapai kesucian. Itu Ugatitanyu. Itu berarti paraminya itu sangat besar, paraminya itu sangat kuat. Lalu yang kedua, Vipancitanyu. Jadi mereka bukan hanya mendengar 1 syair saja, harus lengkap, ya, 1 sutta selesai, baru mereka bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi itu seperti ini, seperti bunga teratai, ya, bunga teratai yang ada di bawah permukaan air, persis di bawah permukaan air. Jadi dia tinggal butuh waktu sedikit saja muncul di permukaan, lalu langsung mekar. Nah, itu tipe yang kedua. Dan di zaman Sambuddha cukup banyak biku-biku seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, Neya kalau masalah, saya lupa Neya atau pada Parama itu ya, pokoknya salah satunya. Neya ya, ya, Neya ya. Jadi Neya itu dia
hanya mendengar satu suta saja nggak cukup, harus mendengar banyak ceramah lalu dipraktekkan sepanjang hidup, ya, seumur hidup. Tapi ya dalam hidup itu, dalam kelahiran itu pasti akan mencapai tingkat kesucian. Nah itu juga paraminya lumayan, ya, paraminya lumayan. Dan di zaman Sang Buddha masih hidup juga banyak biku seperti itu. Nah, lalu yang keempat, pada parama. Dan tipe yang ketiga itu seperti bunga teratai yang ada di tengah kolam. Maksudnya itu kalau kolam dari bawah ke atas, dia ada di tengah-tengah. Jadi dia masih butuh waktu cukup lama untuk nongol di permukaan air. Lalu ketemu matahari, mekar. Lalu tipe keempat, ya, sudah banyak dengar dengar ceramah suta, ya, sudah banyak membaca Tipitaka, sudah berlatih keras seperti kita ini sampai akhir belum mencapai. Ya. Tapi maksudnya itu dalam kelahiran ini bukan berarti tidak ada harapan di kelahiran yang akan datang. Bukan. Hanya untuk kelahiran ini itu, ya, itu ibaratnya teratai yang ada di dasar kolam, ya, teratai yang ada di dasar kolam belum ada puncuknya, jadi masih berubah mungkin akarnya, ya, jadi nggak tahu kapan baru bisa nongol ke atas, ya. Tapi kita juga tidak tahu kita masuk tipe 3 atau tipe 4, harus tunggu kita menjelang mati baru bisa ditemukan. Nah, kalau menurut buku komentar untuk tipe 3 dengan 4 lebih cocok latihan vipassana dulu, baru samatha. Vipassana, samatha, baru vipassana lagi. Ya, tapi untuk tipe 1-2 samatha dulu, baru vipassana. Samatha mereka cepat sekali mencapai jannah. Tapi untuk tipe 3 sama 4 vipassana dulu, ya, vipassana dulu, ya, lalu hatinya tenang, ya, samatha, lalu nanti vipassana lagi. Kira-kira ya. Meditasi saya seperti yang kemarin saya jelaskan, tapi masih seperti kemarin itu nafas ya dalam pendek suara tinggi, nafas terus suara nafasnya diam terus gitu. Terus tambahannya itu bisa agak gerak-gerak itu hidungnya gitu karena fokus sini. Jadi kayaknya dia agak gerak-gerak juga malu-malu. Terus begitu aja, terus berulang-ulang. Lalu begitu aja, dan sebenarnya nggak ada faktor yang lain. Nggak ada sih. Masalah jalan juga mungkin enak ya, seperti kemarin sama itu. Jadi enak, relax, mungkin jelas. Sentuhan telapak kaki itu mungkin jelas. Kakinya enteng gitu ya, jadi 1 jam lah, setengah jam sudah mulai enak, relax, sentuhannya jelas, jalannya ringan. Itu pokoknya saya selalu diseling kalau duduk, ya habis duduk saya selalu selingkan 1 jam jalan. Apa yang nanti kemarin informasikan ya saya laksanakan. Masalah untuk kegiatan sehari-hari yang ada sentuhan ya kita sadari, baik kita mau ke kamar, kita makan juga menunya, kita ke toilet, itu semua sadari, baik jalan menuju kamar, saya sadarinya kalau itu ke telapak kaki itu yang tersentuh itu kan, jadi sebenarnya. Ya, bukan hanya sentuhan, ya, gerakan ini.
Untuk gerakan hati. aktivitas sehari-hari. Ya, gerakan hati. Gerakan hati plus sentuhan itu. Enak sih yang nanti di bawah ya. Apa ya, ringan lah gitu. Lalu saya ulangin gitu Pak, kalau saya sibuk ya 1 jam atau 1 jam setengah, saya selingkan dengan kadang-kadang saya duduk lagi, saya jalan lagi. Ya begitu kelihatannya hari-hari. Oh ya, kalau Bapak sebelumnya, ada menyadari lamunan tidak? Lamunan sih saya Bukan yang sekolah. Oh ini. Ya, Kamu pasti ada. ada ya, ada menyadari ya. Iya, ada. Omong-omong dalam hati ada ya, menyadari ya. Ya, oke. Kalau saya sih lamunan nggak ada Pak, cuman kayak ngomong-ngomong begitu langsung saya sadar langsung hilang. Langsung hilang. Nanti ya saya udah jarang ngantuk, pernah ngantuk lagi. Cuma yang saya mau pertanyakan, kalau kita mengamati sentuhan nafas, itu apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Apa tetap amati sentuhan nafas itu di hidung itu Pak? Ya. Seterusnya begitu. Berarti ada Kalau ada lamunan juga disadari. Ya, Ada omong-omong dalam hati, ada omong-omong dalam hati. sadari. Ya, Nah disadari. itu nggak ada sih. Cuma yang jadi pertanyaan saya, apakah kita mengamati sentuhan nafas itu seterusnya itu terus gitu Bang? Apa ada tahapan selanjutnya atau bagaimana dalam hal kita bermeditasi ini? Sebetulnya ada tahapan selanjutnya, yaitu ini apa yang terjadi di batin kita. Ya, apa yang terjadi di batin kita, terutama orang dalam hati. Ya, lamunan. Lama-lama itu. Ya, ya. Ini kasih. Ini dulu tadi baru kata. Kita kan belajar meditasi untuk menjelang ajal nanti. Ya, salah satunya. Ya. Persiapan menjelang ajal. Tapi bagaimana kalau sekeliling kita kan tidak semuanya habis mengerti kan. Terus tiba-tiba kita ditangisin gitu. Ditangisin. Terus tadinya kita kan mau bermeditasi. Ternyata kita timbul kelelahan, terus jatuh bangun peta. Itu gimana? Ya, kembali lagi seperti Ratu Malika. Ya, yang penting semasa hidup kita kumpulkan kebajikan sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kita memang lagi apes, ya, menjelang meninggal itu banyak yang tangisi gitu. Ya paling tidak kita ya di sana mungkin hanya beberapa hari lah. Ya, tidak sampai lama banget. Ya, mudah-mudahan begitu. Oke. Berarti segala sesuatu itu tidak kekal kecuali nirvana. Segala sesuatu juga kecuali nirvana. Ya. Berarti yang anatta segala sesuatu tanpa aku termasuk nirvana dia. Ya, ya betul. Jadi dhamma itu pada dasarnya kalau kita belajar arti dhamma itu fenomena. Ya, dhamma itu bisa dibagi menjadi 4 kelompok besar: rupa, cita, cetasika, dan nibbana. Ya. Nah, pertama rupa. Rupa itu sesuatu yang berkondisi, sankhara. Ya, dia adalah sankhara. Dia berkondisi. Ya, munculnya itu berkondisi. Cita juga sankhara. Cetasika juga sankhara. Tapi nibbana bukan sankhara. Nibbana tidak berkondisi. Ya kan? Nah, jadi baik sankhara maupun yang asangkhara, asangkhata, ya. Kalau rupa, cita, cetasika itu sankhata dhamma, dhamma yang berkondisi. Lalu kalau nibbana asangkhata dhamma.
Jadi baik yang sangkata dhamma maupun yang asangkata dhamma itu anatta. Tapi untuk yang sangkata dhamma itu anicca dukkha. Ya, kalau nibbana itu walaupun Theravada tidak begitu sering mengatakan itu nicca, itu sukha, tapi tidak mengatakan tidak mengatakan sangkata dhamma itu ini ada ya, jadi Theravada tidak secara terang-terangan menyatakan sangkata dhamma itu nicca dan sukha. Tapi di Mahayana memang itu disebutkan secara terang-terangan. Ya. Mungkin Theravada juga tidak mau terlalu ini juga nanti umatnya itu terperosok ke satu pandangan ekstrim yang lain. Nah, kira-kira dulu. Jadi nibbana itu masuk asal kata dhamma dan itu termasuk juga anatta. Ya, betul yang Anda katakan. Tolong tanya, kalau gimana cara kita melatih itu atta gitu loh. Melatih Anatta itu loh, yang semua memahami bukan anatta saya. atau Iya. menembusi anatta. Iya, Pertama-tama gimana, kita harus mampu melihat anicca dulu. Nah, untuk bisa melihat anicca, pertama-tama kita juga harus mengembangkan yang namanya dhamma vicaya. Kita mampu melihat masing-masing fenomena itu secara jelas. Ya, jadi kita harus ya, berlatih, nanti hati kita cukup tenang sehingga kita mampu tidak banyak berpikir, kita mampu melihat berbagai fenomena batin maupun jasmani. Dari latihan ini kita mungkin semakin hari makin melihat hal-hal yang dulunya mungkin kita tidak memperhatikannya, dulu kita tidak menyadarinya, dulu kita tidak mengetahuinya. Tapi dari latihan seperti ini, pelan-pelan satu persatu mulai tersingkap. Tapi masih banyak yang berpikir, saya sudah dekat, dengan tujuan saya, masih jauh. Ya. Tapi itu satu persatu kita lihat. Jadi harus lihat dulu bendanya, baru kita baru mampu lihat anicca, perubahan. Kalau lihat saja nggak bisa, mau lihat perubahan gimana? Tidak bisa. Suka ada kata-kata orang muda, semoga terlahir di alam bahagia. Alam bahagia tidak maksudnya nibbana atau cila suci. Bukan ya. Maksudnya alam bahagia itu adalah manusia, dewa, Brahma. Itu alam bahagia. Kalau istilah kerennya itu sugati. Manusia, Dewa, Brahma. Ya. Alam yang tidak bahagia, neraka, binatang, peta, kadang asura. Di Theravada, karena ini kan kita berbicara tentang Theravada. Jadi Theravada tidak ada cerita tentang cila secce. Cila secce itu hanya ada di Mahayana. Ya. Di Tantrayana juga ada cila secce, Sukhawati. Nibbana bukan alam. Ya. Jadi nibbana itu bukan tempat. Walaupun ada perumahan yang namanya nirwana. Kita atta ada di alam, Brahma itu ada atta itu yang diyakini oleh umat Hindu bukan? Ya, memang di Hindu ada Trimurti, ada Brahma, Wisnu, Siwa. Ya, Siwa. Sang pencipta. Kalau menurut Hindu yang mencipta itu siapa ya? Sang Hyang Widi. Siwa atau Wisnu ya? Kalau umumnya Bante, Brahma. kalau umumnya Brahma itu sang pencipta. Kalau
persisnya saya tidak tahu bagaimana konsep penciptaan di ajaran Hindu, tapi yang saya tahu tentang yang ada di dalam agama Buddha. Dalam suta-suta, misalnya di Brahmajala Sutta, Sang Buddha mengatakan ada satu Mahabrahma yang mengaku dirinya itu adalah pencipta. Mahabrahma ini namanya Isara. Namanya Isara. Dia mengaku dia yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini, termasuk makhluk hidup. Lalu Sang Buddha mengatakan, sebetulnya apa yang dikatakan dia itu tidak benar. Dan Sang Buddha juga mengatakan, kenapa dia bisa berpandangan seperti ini? Lalu Sang Buddha bercerita di dalam Brahmajala Sutta. Jadi ceritanya waktu itu jauh dulu sekali, ya. Tata surya kita itu kiamat, maksudnya itu hancur. Tapi dan alam-alam dewa yang rendah itu juga hancur. Tapi alam Brahma yang yang tinggi itu tidak hancur. Ya, alam Brahma juga sebagian hancur. Kan kita tahu alam Brahma itu paling rendah Mahabrahma. Nah, Mahabrahma itu juga hancur. Lalu setelah lewat waktu yang banyak, yang lama sekali, baru tata surya ini mulai terbentuk. Ya, Loka-Dhatu ini mulai terbentuk. Nah, waktu baru mulai terbentuk masih kosong, termasuk alam Mahabrahma. Tapi alam yang lebih tinggi, misalnya alam Abhasara, ya, alam Brahma yang lebih tinggi itu tidak hancur, sehingga masih banyak Brahma yang tinggal di sana. Nah, jadi waktu bumi tata surya ini mulai terbentuk, bumi ini mulai terbentuk, masih kosong. Lalu suatu saat setelah kosong lama begitu, suatu saat ada satu Brahma yang ada di alam Abhasara, dia meninggal. Dia yang pertama kali terlahir di alam Mahabrahma. Alam Mahabrahma, dan dia sendirian. Kebetulan dia sendirian di alam Mahabrahma itu lama sekali. Lalu timbul pemikiran dalam dirinya. Ini kok di alam ini saya hanya sendirian ya. Alangkah bagusnya kalau saya punya teman juga, Mahabrahma yang lain. Secara kebetulan, setelah dia berpikir seperti itu, kebetulan ini mulai Brahma yang ada di alam Abhasara, ya, mulai bermunculan. Ada yang meninggal, lalu ada yang terlahir di alam Mahabrahma. Jadi Mahabrahma yang pertama yang bernama Isara itu, ya, dia mulai punya teman. Lantas dia berpikir, saya ini hebat ya. Saya baru berpikir langsung muncul teman saya. Berarti saya mampu menciptakan makhluk hidup. Ya, mirip mungkin mirip sama, maaf karena yang saya hafal namanya Ibu Metasari. Jadi Ibu Metasari ini Dhammasara ini kosong, ya. Lalu pagi-pagi datang Ibu Metasari. Lalu duduk lama, kok belum ada yang datang ya? Alangkah baiknya ada yang datang lah. Ya. Ternyata secara kebetulan ada yang datang. Lalu Ibu Metasari bilang, saya hebat ya, saya bisa telepati, saya bisa memanggil orang. Kira-kira begitu, ya. Lalu mulai muncul banyak teman-temannya, ya. Lalu setelah itu kebetulan juga memang Isara ini, Mahabrahma yang pertama ini, dia usianya lebih panjang dari yang lainnya. Dan di antara Mahabrahma yang ada pada saat itu,
itu ada sebagian yang meninggal dan terlahir kembali sebagai manusia. Tapi tidak semua Mahabrahma itu meninggal terlahir sebagai manusia. Ada yang bisa naik, ada yang bisa turun, ada kembali ke dewa gitu. Ya, nanti belajar Abhidhamma bisa tahu tentang hal itu. Begitu juga yang Abhasara, tidak selalu meninggal harus menjadi Mahabrahma. Bisa langsung menjadi manusia, bisa ke alam yang lain juga. Nah, jadi waktu itu ada sebagian Mahabrahma yang meninggal lalu terlahir sebagai manusia. Dan bagi yang pernah belajar Abhidhamma, kalau dalam kelahiran lampau dia adalah Brahma, maka dia kalau terlahir sebagai manusia, dia adalah manusia Tihetuka. Ya, Tihetuka. Kalau dia latihan meditasi, dia bisa dengan gampang mencapai jana. Nah, jadi waktu itu ada sebagian manusia yang sebelumnya itu terlahir sebagai Mahabrahma, mereka meditasi, mereka mampu mengingat kelahiran lampau mereka. Cuma sayangnya itu mereka hanya mampu mengingat satu kelahiran lampau. Lalu mereka mengingat, oh rupanya itu sebelum saya di sini itu saya ada di surga. Saya punya satu bos, namanya Isara. Dia yang menciptakan kita. Dia sebagai Maha Pencipta. Akhirnya dia cerita ke yang lain-lain, manusia-manusia yang lainnya di bumi ini. Oh, kita punya satu pencipta di surga. Beliaulah yang menciptakan kita. Kita mencoba untuk kembali ke sana. Ya, akhirnya ya tersebarlah ajaran tentang ini, tentang ada satu pencipta. Itu namanya Isara. Jadi bayangkan 2500 tahun yang lalu Sang Buddha sudah menceritakan hal ini sebelum agama-agama yang lain muncul di dunia. Lalu selain Isara ini masih ada lagi Mahabrahma yang lain juga ngaku-ngaku sebagai sejenis Tuhan begitu. Kekal lah, punya alam yang kekal, Brahma Baka termasuk salah satunya. Juga ngaku, ya ngaku sebagai ini. Makanya kita bisa memahami saudara kita yang Muslim mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Banyak yang ngaku-ngaku Tuhan, tapi bagi Muslim yang Allah, yang namanya Allah itu yang sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Yang lainnya itu bukan Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, jadi bagi kita umat, mungkin ada yang berkata, kalau gitu kita umat Buddha tidak bertuhan ya. Bahaya juga. Nanti dibilang kita tidak ngaku Pancasila. Dasar Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi oleh karena itu, ya kita sebagai umat Buddha tentu saja kita harus mengakui Pancasila sebagai dasar negara kita. Cuma untuk memahami, untuk menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa, ya untuk Pancasila itu bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi paling tidak kita terutama yang Theravada tidak menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai satu sosok persona, bukan satu sosok. Jadi untuk orang Theravada di Indonesia menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa itu kita ambil kutipan dari Udana. Kita bilang kutipan Udana itu berbunyi ada sesuatu yang tidak tercipta, ada sesuatu yang tidak menjelma, ada sesuatu yang tidak berkondisi. Kadang-kadang penerjemahannya itu ada sesuatu yang absolut. Absolut itu sebetulnya adalah yang berkondisi. Ya, saya lebih suka pakai terjemahan berkondisi. Maksud itu sangkata, ya. Jadi asangkata, ya. Ada sesuatu yang tidak berkondisi. Nah, kita sebagai umat Theravada menjadikan itu sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi kita umat Buddha ya tidak menyangkal Pancasila. Kita masih berketuhanan yang Maha Esa. Lalu memang power kalau kita lihat kitab Udana itu yang cerita ada yang tidak berkondisi, ada yang tidak terlahir,
ada yang tidak menjelma, itu sebetulnya merujuk ke nibbana. Jadi ada yang tanya ke Pak Woro, apakah ini yang tidak berkondisi ini adalah nibbana? Pak Woro bilang, bukan nibbana. Memang kata-kata itu bukan nibbana. Tidak maksud saya. Lalu saudara kita yang ada di dalam agama Buddha, misalnya saudara kita yang dari Mahayana, di dalam tafsirannya mereka mengatakan bahwa yang dimasukkan dengan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Dharmakaya. Karena di dalam ajaran Mahayana ada ajaran Trikaya, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, dan Sambhogakaya. Jadi Sambhogakaya adalah Buddha ulang. Nirmanakaya itu adalah misalnya gini, ada orang sedang meditasi lihat ada Buddha yang datang, ada orang yang punya mata ketiga lihat ada Buddha yang muncul. Nah, Buddha yang muncul itu yang namanya Nirmanakaya. Ya, badan jelmaan. Lalu ada lagi yang namanya Dharmakaya. Dikatakan Dharmakaya itu meliputi seluruh alam semesta. Ya. Kemudian saudara kita yang dari Budayana itu Tuhannya adalah Sang Hyang Adi Buddha. Dan ini sebetulnya adalah konsep Tuhan yang pertama di Indonesia. Jadi ada Sang Hyang Adi Buddha dulu, baru ada pemahaman dari Theravada yang pakai Udana, kitab Udana itu. Ya, Sang Hyang Adi Buddha. Jadi konsep Sang Hyang Adi Buddha ini sebetulnya satu konsep dari Tantrayana. Kalau menurut para akademikus, ya, jadi Adi Buddha itu muncul belakangan. Waktu agama Buddha di India sudah lenyap, sudah dimulai diserang. Jadi Jadi waktu itu agama Buddha sudah mulai merosot, tapi masih ada ajaran Buddha, terutama ajaran Tantra. Lalu di antara ajaran Tantra itu ada satu sektor yang namanya Kala Cakra Tantra. Itu untuk menandingi konsep Allah di Islam, karena waktu itu yang menyerang India itu adalah dari Islam. Jadi untuk menyaingi Allahnya Islam, akhirnya dibuatlah konsep tentang Adi Buddha. Ya. Jadi konsep Adi Buddha itu muncul agak belakangan. Jadi itu yang diambil oleh umat Buddha sekte Budayana. Lalu yang Nichiren, ketuhanan yang Maha Esanya itu adalah hukum karma. Lalu yang umat Maitreya itu ketuhanan yang Maha Esanya itu adalah Lamu. Ya, Lamu. Nah, jadi dari kebenaran, bagaimana pandangan mereka? Yang mana yang betul? Kebenaran bilang, ya kalian semuanya betul. Ya, Theravada boleh pakai konsep yang di Udana, Budayana boleh pakai konsep Adi Buddha, Mahayana boleh pakai Dharmakaya, Nichiren boleh pakai konsep hukum karma, Maitreya boleh pakai konsep Lamu. Semuanya bertuhanlah, ya sudah akur semua. Oh itu ya konsep ketuhanan di Udana ya bisa ya asal kata dalam. Tanya ke orang Maitreya. Saya juga tidak tahu. Lamu itu makhluk tertinggi yang sebetulnya sebagai pencipta dunia atau apa itu yang paling tinggi Lamu. Makanya ajaran Maitreya juga biasanya disebut juga Laum Jiao, ajaran Laum. Tapi tulisan mu-nya itu agak unik. Mu-nya itu ada yang tahu, mu-nya itu agak sedikit beda sama mu-nya yang huruf biasa.
tapi mirip-mirip. FO dia mu-nya itu terbalik. Mu-nya kan itu yang di tengah kan silang. Silang kan? Nah, mu-nya itu dibalik sehingga yang silang itu ini, sehingga dia bentuk hurufnya itu seperti cong. Tapi di dua kotak di kiri kanan itu dikasih titik. Jadi itu seperti mu yang dibalik. Ya. Itu. Oh, ya, oke, masih bisa. Kalau latihan kan atas sila untuk meditasi. Nah, kalau Pancasila itu tapi dengan ada satu tambahan yang musawarah, terus ditambah lagi sama kan kalau perbuatan melalui ucapan kan ada 4 yang tidak bagus, yang tidak baik. Kadang-kadang 5 ditambah 3 itu jadi 8 juga. Tapi itu jangan. Ya, yang resmi punya yaitu atas sila yang biasanya kita pakai. Jadi jarang itu Pancasila ditambah dengan ucapan kasar. Oh, ada ya? Ada dasar sukanya. Itu disebut atas sila. Di belakang sila juga, tetapi tidak dikawal bejana. Tujuannya buat yang atasnya, tapi harus tidak masih boleh nikah, boleh makan. Oh begitu ya, saya baru pertama kali ini. Ada sukanya. Ada sukanya ya. Tetapi biasanya itu kalau yang paling lazim digunakan itu atas sila yang kita pakai seperti ini. Jadi saking jarangnya dipakai, saya sendiri juga tidak tahu. Belum pernah juga. Iya. Tapi ya ini disebut uposatha sila karena biasanya itu atas sila ini dijalankan pada hari uposatha. Sebetulnya masih ada satu versi lagi, 9 sila. Ini cukup sekarang cukup banyak yang tahu. Ditambah dengan memancarkan metta ya sepanjang hari. Nah, itu memang saya pernah lihat sutanya. Itu di Anguttara Nikaya, di Nawaka Nipaka. Itu saya pernah periksa untuk mengecek betul tidak ada. Kalau yang ini, kalau bisa nanti saya minta sumbernya. Saya ingin tahu juga, karena saya baru pertama kali dengar. Ya, saya minta nanti. Ya. Kalau kayak kita kalau nggak boleh make up artist jualan gimana? Jualan makeup. Iya, kita kan make up wedding, make up pesta. Kalau kita sendiri aja nggak cakep, kita nggak bisa jualan nanti. Ada yang mengatakan kalau karena pekerjaan kita diharuskan oleh atasan untuk make up tipis, kan ada kan kadang-kadang ada kantor yang mewajibkan pegawainya itu kalau wanita perlu make up tipis daripada nanti nganggur gara-gara menjalankan atas sila. Ya udah, nanti kalau lagi mau promosi barang-barang kosmetik, ya nggak usah dulu jalankan ini atas sila. Ya. Waktu lagi tidak mau promosi, ya lagi tidak mau kasih lihat orang lain, ini contohnya.
Kalau di dalam sila ketujuh naca ditawa wisuka dasana itu tidak ada sih pakai wig. Oke, tapi ini loh. Salah satu bahan persembahan untuk para biku itu adalah parfum. Apa Bante? Parfum. Parfum. Wilepana. Ya. Dimakannya ada sejuta biku pakai parfum. Pernah saya lihat. Saya tidak mau sebutkan itu dari negara mana, tapi bukan hanya satu, tapi beberapa. Memang tidak semua. Hah? Aroma kayu. Bukan cendana, parfum biasa. Ya, parfum yang seperti ini kalian pakai ini. Karena alasan mereka Sang Buddha mengatakan boleh, umat boleh mempersembahkan itu ke biku. Kalau dipersembahkan, hanya disimpan aja kan sayang. Tapi udahlah, kalian jangan pakai parfum ya. Nggak usah. Hah? Nah sekarang pertanyaannya, boleh tidak pakai deodoran? Boleh, rasanya boleh, karena itu kan bukan untuk bikin wangi, itu supaya tidak bau. Ya, tapi kan itu tujuannya bukan untuk ini, bukan untuk supaya wangi gitu, bukan. Ini angin tujuannya itu supaya ini menghilangkan angin. Kalau pelembab ya boleh dah Bante. Kalau ada jasanya, Ya. ada kejadian. Nah kalau bejana, kenapa tidak boleh makan setelah makan? Jasanya Ya, jadi ada kejadian. Jadi sebelum di kala bojana, termasuk juga yang 8 sila ini, yang sila ke-6, 7, 8 sama sila ketiga, itu bagi para petapa itu sudah merupakan kebiasaan turun-temurun. Ya, jadi makanya waktu Sang Buddha menyebutkan tentang 8 sila ini, saya lupa di salah satu sutta, Sang Buddha mengatakan bahwa sejak dahulu kala para arahat mereka menjalankan sila-sila ini. Jadi ini merupakan kebiasaan para petapa dari zaman dulu. Lalu suatu hari ada biku yang ternyata makan malam, akhirnya dibuat peraturan ini untuk para biku. Tapi untuk umat awam, saya pikir atas sila itu, jadi kalau kita lihat untuk umat awam, ada Pancasila, ada atas sila. Kalau Pancasila, itu memang supaya umat Buddha jangan sampai melakukan karma buruk. Ya. Jadi jangan sampai melakukan karma buruk. Lalu setelah itu, ya, Sang Buddha juga menganjurkan nanti pada hari-hari tertentu, ya, lakukanlah 8 sila. Lalu ditambahlah 4 sila. Brahmacharya, Wikala Bojana, dan lain sebagainya. Tujuannya itu supaya umat Buddha mulai pelan-pelan meniru cara hidup para petapa. Nah, tujuannya itu mulai sedikit-sedikit ya, mencoba menjalani kehidupan seperti petapa, walaupun hanya sebagian kecil saja gaya hidupnya itu begitu. Ya, itu. Itu tadi ada sebut melanggar sila. Oh, melanggar sila. Oh, ya Anda tahu dia istilahnya. Ya, yang penting dicoba setiap saat, ya. Ini memancarkan metta. Bukan meditasi metta. Ya, kita selalu punya niat baik terhadap semua makhluk hidup. Semoga bahagia,
aktivitas sehari-hari. Tidak mungkin kita meditasi terus. Jadi dalam aktivitas sehari-hari itu kita mencoba untuk memancarkan metta, mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Jadi definisi metta itu adalah kita mengharapkan pihak lain itu satu sosok saja atau sekelompok makhluk, ya bukan hanya manusia saja. Kita mengharapkan pihak lain itu bahagia. Lalu kalau yang namanya karuna, biasanya metta diterjemahkan sebagai apa? Metta cinta kasih ya. Kalau karuna, apa bedanya welas asih sama cinta kasih? Ya karena sudah tahu belakangan. Tapi kalau dari istilahnya sendiri, cinta kasih sama welas asih, apa bedanya ya? Nah, ada definisinya di dalam kitab komentar. Jadi yang namanya karuna itu adalah, kalau yang tadi metta, kita mengharapkan pihak lain bahagia. Beramal wihara itu kan? Ya, betul. Lalu kalau yang karuna, kita mengharapkan yang menderita terbebas dari penderitaannya. Berarti karuna itu hanya ditujukan kepada mereka yang menderita. Mereka yang bahagia tidak perlu karuna. Kita hanya perlu memiliki karuna kepada mereka yang sedang menderita. Sedangkan metta itu bisa ke yang sudah bahagia tambah bahagia, ya. Yang belum punya kebahagiaan banyak, makin banyak bahagianya. Yang sedang menderita semoga bahagia. Itu, jadi metta itu bisa ditujukan ke siapapun. Tapi kalau karuna hanya ditujukan ke mereka yang sedang menderita. Kalau sudah terlahir 26 alam bahagia, apakah kemungkinan besar bisa jatuh ke alam peta, alam yang 4 ini selain manusia? Sementara kan untuk mencapai alam bahagia itu kan pahalanya juga banyak. Tapi kan kita masih punya stok bibit-bibit karena buruk juga. Kita tidak tahu itu kapan berbuahnya. Masih, ya. Tapi khusus untuk seperti para bodhisatta, ya, itu kemungkinan masuk neraka itu sudah sangat kecil. Bayangkan untuk menjadi bodhisatta itu butuh berapa kalpa. Jadi boleh dibilang itu stok bibit-bibit jelek itu sudah habis semua. Binatang masih ada, tapi peta tidak ada, tidak pernah seperti kita dengar. Ada kan? Peta rasanya tidak. Tidak Ya, pernah. neraka juga tidak mungkin. Ya, tidak selalu binatang juga. Kadang apa? Ya, Brahmana yang sebagai pangeran, ya. Bisa jatuh ke alam binatang, sementara binatang ini kan di bawahnya peta, maksudnya kan di bawah manusia. Iya. Tapi bukan sebarang binatang. Rajanya. Binatang itu spesial. Ya. Jadi raja. Selain paling kecil dikatakan puyuh. Puyuh pun itu puyuh spesial, bukan puyuh sembarangan. Selain sebagai monyet itu juga bukan monyet biasa, tapi kepala monyet, rajanya monyet, Sungkokong, Hanoman. Ini sudah jam berapa? Tidak juga. Pokoknya 10 parami itu semua penting. Ya, 10 parami itu semuanya penting. Bahkan parami itu ada meditasi, ada samadhi, rasanya tidak ada. Saya tidak tahu. Hah? Ada ya? Dana, sila, ganti, nekama. Lebih di nekama. Nekama kan penghasilan, jadi penghasilan. Nekama bukan. Nekama itu berpaling dari duniawi ke duniawian.
Jadi misalnya dia meninggalkan keduniawian itu namanya nekam. Nekam. Oh, termasuk bukan Ya. bukan kegiatan meditasi. Mungkin banyak yang ada meditasinya, karena banyak kan ada 3. Jadi kita juga perlu mencapai banyak yang paling tinggi, di mana banyak paling tinggi itu